pengacara itu emosian, pengacara jago debat. Setengah mitos, setengah fakta ya. Jadi gini, kita ini sebagai pengacara bukan membela kesalahannya, tapi mendudukan orang sesuai dengan haknya. Advokat ini dalam men-charge itu nggak ada pakemnya ya, nggak ada standarnya. Halo, saya Sangun Ragahdo. Tanya saya, apa aja? Jadi gini, kita ini sebagai pengacara bukan membela kesalahannya, bukan memutihkan sesuatu yang hitam. Tapi kita membela klien itu mendudukan ia sesuai dengan kedudukannya atau sesuai dengan porsinya. Misalnya, seseorang ini dituduh mencuri uang senilai 100 juta rupiah. Ternyata yang ia curi itu bukan uang, tapi ayam. Ini kan harus kita pilih-pilih nih. Nah, bagaimana cara membelanya? Nanti kita bela dengan fakta-fakta yang ada, nanti kita tunjukkan dalam persidangan, itu semua ada pemeriksaannya, nanti kita bela di situ lah. Mitos. Ya nggak, maksudnya itu kan juga tergantung dari jam terbang, tergantung juga dari kliennya. Pasti kan ada juga yang baru mulai juga, kayak saya juga mulai ini kan sekitar 7 tahun lalu ya. Awal-awal juga orang juga kebanyakan kalau masih awal belum ada yang mengenal, bagaimana dapat klien itu kan pasti kan masih berjuang. Jadi ya nggak semuanya juga sih, tapi ya ada juga yang kayak. Setengah mitos, setengah fakta ya. Pengacara itu nggak cuma ada kayak saya di litigasi. Ada juga pengacara yang mungkin lebih sering di belakang meja. Itu corporate lawyer. Biasanya itu hanya terkait dengan perjanjian-perjanjian, untuk review-review dokumen. Sedangkan mungkin yang dikenal oleh masyarakat umum, pengacara jago debat itu mungkin kebanyakan pengacara yang turun ke lapangan dalam hal pidana, perdata, karena itu kan butuh adu argumentasi. Menurut saya itu mitos. Kenapa tuh, Mas? Saya merasa diri saya bukan orang yang emosian. Mungkin kalau kita lihat stigma ini ada, pengacara itu emosian, mungkin kita lihatnya ke belakang kali ya, 10-15 tahun lalu mungkin memang banyak yang pengacara-pengacara senior mungkin menangani masalahnya tuh. Ya karena mungkin zaman kan sudah shift ya, mungkin yang dulu-dulu seperti itu. Mitos lah. Kalau hafal ya, kita ngomongin hafal mungkin pasal-pasal yang umum gitu, penipuan 492, penggelapan 486, KUHP itu ya masih umum lah. Tapi kan undang-undangnya ada banyak. Makanya kalau misalnya dalam kuliah, sejak dari kuliah, pemahamannya itu tuh sebetulnya bukan kita menghafal pasal, tapi kita memahami isi dari undang-undangnya dan memahami pola pikirnya. Ini juga tergantung bagaimana ia nge-charge ke kliennya, karena sebetulnya kami ini pengacara, advokat ini dalam men-charge itu nggak ada pakemnya ya, nggak ada standarnya, itu kembali kepada masing-masing. Cuma umumnya untuk per jam itu yang biasanya ngambil itu adalah corporate lawyer. Biasanya corporate law firm itu nge-charge-nya juga dari per jam, itu namanya billable hour. Terus biasanya juga ada maksimalnya tuh di cap, misalnya dalam 1 bulan ada misalnya 150 jam, misalnya itu berapa, tapi sejamnya berapa. Nah, ada juga pengacara itu yang mengambil case-nya itu untuk fee-nya lamsam. Dalam menangani perkara ini berapa, nanti apabila perkara ini berhasil, success fee-nya berapa, nanti ada hitung-hitungannya. Seperti itu. Saya sih biasanya dari perkara-perkara yang saya ambil sih, saya ngitungnya per case ya. Itu susah sih, karena ada orang yang mungkin pengacara yang cukup dengan Rp1, tapi ada juga pengacara yang mungkin untuk fee-nya dia belum cukup dengan Rp10. Tapi berbeda-beda juga. Ini juga yang saya diajarkan ya oleh ayah saya, yang dia menyampaikan kepada saya, keadilan itu sebetulnya dimulai sejak kita menentukan honorarium atau fee. Kenapa demikian? Misalnya orang ini punya perkara yang sama dengan orang si B. Si A ini harus menjual rumah, menjual tanah untuk mendapatkan uang sejumlah Rp10. Sedangkan si B ini berpenghasilan Rp100 per minggu, sehingga Rp10 ini nggak ada apa-apanya. Apakah adil jika saya nge-charge si orang yang ini 10 dan orang ini juga 10? Padahal sama-sama Rp10, kan tentu nggak adil. Nah, di situ kita juga bisa sudah menentukan sih. Dan makanya tadi saya bilang juga, saya juga masih
memegang perkara-perkara pro bono, ya bagaimana sesuai dengan panggilan hati. Pemeriksaan saksi ini agak berat karena kita dari berkas perkara yang cukup tebal, nih ada nih berkas perkara tebal sini, itu harus kita pelajari semua. Nah nanti kita harus untuk ya membongkar fakta yang ada di persidangan. Bagaimana kita memeriksa saksi, apakah keterangan saksi dalam BAP ini ada yang kita lihat pas kita tahu diskusi dengan klien ternyata dia bohong. Bagaimana kita bisa meyakinkan hakim bahwa yang disampaikan orang ini tuh tidak sesuai dengan faktanya. Itu kan kita harus muter otak lah. Bagaimana cara membuktikannya berdasarkan fakta yang lain, keterangan siapa, dengan bukti apa kita bisa membongkar itu ya. Sebetulnya kita itu diperbolehkan nolak kasus apabila kasus ini bertentangan dengan hati nurani kita. Itu sebetulnya ada sih dalam kode etiknya ya. Tapi pada prinsipnya sebetulnya kita nggak bisa sih nolak perkara. Cuma apabila itu bertentangan dengan hati nurani kita dan apabila itu tidak sesuai dengan keahlian kita, itu kita bisa. Bukan bohong ya, kalau saya mungkin lihatnya itu kurang terbuka. Nanti akhirnya terbukanya di tengah perjalanan, akhirnya jadi repot. Macam-macam ada yang kayak gini, akhirnya saya sampaikan ya, kenapa tidak terbuka dari awal? Kalau misalnya terbuka saya tahu, jadi harus membelanya dari mana, sisi mana sih masih dapat dibenarkan. Kalau misalnya sampai bohong gitu, sejauh ini sih belum ada. Cuma ada juga yang karena tidak terbuka dari awal, akhirnya jadinya malah bisa dibilang akhirnya kita yang malu gitu ya. Akhirnya ya untuk menjaga nama baik kami, menjaga nama baik kantor ya, akhirnya kita yang mundur. Ada juga sih. Sebetulnya bisa memperberat karena gini, kita emosi mungkin nanti bisa membuat tersinggung majelis hakim. Majelis hakim ini perlu kita ingat bahwa mereka-mereka ini juga manusia. Punya rasa tersinggung, masih punya hati juga. Ya mungkin kan nanti kan yang memutuskan mereka. Melihat sifat atau sikap kita yang tidak hormat terhadap hakim, udah gitu tidak menghargai persidangan, itu kan bisa saja malah memperberat putusan nantinya. Karena terkadang itu kalau kita lihat dalam putusan hakim ya, pidana gitu, seringkali itu ada namanya pertimbangannya meringankan terdakwa. Terdakwa bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Nah kalau misalnya kita ini dalam tanda kutip emosi mulu, marah mulu, malah mungkin bisa menyinggung perasaan hakim, kan bisa aja hal tersebut malah memberatkan klien kita. Sidang itu terkadang kita panggilan sidang jam 9. Cuma kan yang berperkara dalam pengadilan tuh udah banyak. Jadi bisa saja kita panggilan jam 9, tapi karena antrian yang sangat panjang, kita baru mulai sidang di jam 4 sore itu biasa. Bisa baru mulai sidang di jam 7 malam itu juga ada. Atau kadang kita sidang agendanya hari ini cuma penundaan. Majelis hakim satu, ada yang lagi tugas atau ada yang lagi sakit. Itu kan kita datang sidang, misalnya sidangnya jam 9, masuk cuma ditunda aja untuk sidangnya minggu depan, itu sidang cuma semenit. Cuma ada juga kalau sidangnya pemeriksaan saksi, apalagi sidang-sidang tipikor gitu ya, tindak pidana korupsi. Saksinya ini dihadirkan pada hari ini ada 11. Kalau sidang sampai paling lama, saya pernah sidang sampai jam 1 pagi pernah kok. Ya, kita dalam bekerja ya, saya kan banyak maksudnya ngurusin perkara gitu ya, ada-ada aja kan, ya orang penipuan, penggelapan, apalagi penggelapan dalam jabatan. Ya kalau menurut saya sih, lebih ke ya berperilaku selalu jujur, mencari rezeki yang baik, ya itu bisa menghindarkan kita dari hal-hal hukum seperti itulah. Cuma kalau misalnya mungkin untuk para pengusaha atau mungkin orang-orang yang punya pekerjaan di bidang masing-masing ya, alangkah baiknya dalam membuat suatu, misalnya ada kerjasama dengan vendor atau apa gitu, misalnya pengusaha ya, dikuatkan untuk dari segi preventifnya sih. Ya itu kan bisa menghindarkan hal yang tidak dimau di kemudian hari, karena banyak sekali yang saya lihat orang-orang ini, pengusaha-pengusaha ini menyepelekan hukum, dia ya kayak atas dasar percaya aja, ngasih uang ini, beli apa, nggak ada perjanjiannya, nggak ada apa, ketika ada masalah nanti pembuktiannya repot. Terima kasih sudah bertanya.